Aduh ribet ya pakai ini nih. Tapi kalau nggak pakai ini suaranya katanya pecah. Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku lama banget ya nggak posting video sampai sampai lupa aku akun YouTubeku masih ada nggak ya? Nah kemarin pas ada notifikasi di itu tuh di email ada subscriber baru gitu. Ah, aduh ya ampun. Jadi aku itu apa ya? Kalau bermedsos itu memang kayak kayak sekarang nih ya, aku lagi males di Facebook itu, gitu lebih suka. Saya lagi suka nge-podcast, jadi aku punya podcast di, aduh bisa di didengerin di Spotify juga sih di 4 saluran podcast ya. Eh, nama akunnya Kla, CLA. Jadi karena kalau di podcast ini kan kita bisa ngobrol seenaknya, maksudnya itu nggak kelihatan muka gitu, suara doang gitu. Jadi bisa ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nah jadi agak terabaikan nih gitu. Cuman aku masih ngerasa kalau medsos itu masih perlu ya. Seperti kayak Facebook sendiri, jujur aja saya banyak sekali dapat undangan, misalnya kayak jadi narasumber atau apa itu dari Facebook sebetulnya. Jadi biasanya yang undang itu ininya katanya lihat aktivitas saya yang saya posting di Facebook gitu, lalu diundanglah jadi narasumber untuk webinar atau pelatihan dan seterusnya. Jadi medsos itu sebetulnya bagus ya untuk personal branding kita bagus banget. Jadi tergantung orangnya sebetulnya medsos itu mau dipakai untuk apa gitu ya. Nah kalau bisa dipakai untuk cari duit kenapa dong ya kan untuk pengembangan diri. Nah, sore ini aku ingin sharing. Jadi karena kemarin itu bukan cuma kemarin ya, sering juga gini. Ini mungkin sharing pengalaman ya. Saya kan sehari-hari kan pekerjaannya itu bersentuhan dengan penulisan ilmiah ya, yang ilmiah atau non ilmiah lah gitu. Jadi dengan tapi khususnya memang karena saya pustakawan di UI di perguruan tinggi gitu, jadi banyak apa ya seringkali mendapatkan apa namanya mahasiswa yang konsultasi karena pustakawan itu memang ya tugasnya itu untuk memberikan advice atau konsultasi atau masukan-masukan ke penulisan ketika mereka nulis tugas akhir atau nulis artikel dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan ya dan ini pengalaman pribadi juga sih gitu. Rata-rata kesulitannya mahasiswa itu adalah sebetulnya bukan misalnya nih kalau dia nulis skripsi, tesis, disertasi. Kesulitannya sih bukan di dia nggak bisa meneliti misalnya melakukan penelitiannya enggak gitu. Mereka misalnya ketika melakukan misalnya kayak survei, cari data itu lancar-lancar gitu. Boleh saya berani menyatakan 80% itu mentoknya di menulis gitu. Jadi ketika dia dapat datanya sudah dapat, bahkan literaturnya juga udah banyak dia kumpulin, tapi menuliskannya, menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, itu banyak sekali orang kesulitan gitu. Nah, kemampuan menulis memang itu bukan apa ya, bisa dipelajari, dilatih, tapi itu bukan seperti kayak rumus matematik. Ya, rumus matematik kan dihafal, ya dihafal 4 kali 4 sama dengan ini, kosinus ini sama dengan sekian gitu, kayak itu bisa dihafal gitu. Tapi kalau menulis, selain dia paham misalnya tata apa template-nya gitu, tapi dia harus maksudnya melakukan itu gitu loh. Jadi dia harus berlatih gitu, sering berlatih. Mungkin sama lah seperti kayak olahraga ya atau musik, main musik. Main musik kan misalnya orang tuh pinter main gitar kan tidak bisa hanya dipelajari aja kunci A, kunci C, ini enggak hanya gitu kan. Tapi dia harus melakukan. Nah, demikian juga misalnya kayak olahraga, katakanlah renang. Orang bisa renang yang tadinya takut ke air, lama-lama bisa jadi segala gaya. Itu kan karena dia mempraktekkannya. Nah, menulis juga menurut saya seperti itu gitu. Jadi memang harus sering harus dilatih. Nah, bisa dimulai sebetulnya nggak harus yang langsung kayak nulis artikel jurnal ilmiah gitu ya, enggak gitu. Karena menulis menulis fiksi, menulis tulisan ilmiah atau menulis apapun sebetulnya rumusnya sama, sistematis ya kan, runut. Karena tujuannya adalah bagaimana supaya pembaca ketika membaca tulisan kita itu dia ngerti gitu loh. Dia ngerti maksudnya apa gitu. Nah, supaya ngerti itu memang harus sistematis tulisan itu. Kalau persoalan misalnya seperti ejaan, itu kan persoalan teknis sebetulnya ya.
persoalan editor gitu. Nanti ada editor lagi. Tapi setidaknya kita menyampaikannya itu sistematis, runut gitu. Nah, itu yang bisa dilatih. Mungkin di kurikulum kita mungkin itu tidak terlalu ditonjolkan ya. Anak-anak dari kecil, dari SD mungkin tidak terlalu dilatih untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk tulisan gitu. Nah, itu bisa kita latih sendiri gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih punya anak kecil, coba deh dikasih buku harian gitu. Sekalian mengasah ininya juga ya supaya nulis hurufnya bagus gitu. Kalau nggak mau kasih buku harian, udah misalnya dia punya komputer di rumah atau laptop, suruh dia bikin filenya, suruh dia nulis di situ, ditulis. Nah, nanti ya mungkin pertama-tama kan ngaco ya, mungkin kalimatnya nggak beraturan, habis ini lompat ini gitu. Tapi nanti lama-lama misalnya kita baca, kita koreksi gitu kan, nanti lama-lama dia akan terbiasa, lalu akan terbiasa menyampaikan pikirannya dengan tulisan. Dengan tulisan yang runut. Lalu nanti ketika di akademik juga misalnya seperti menulis ilmiah, dia akan terbiasa dengan itu gitu. Nah, satu hal yang penting adalah misalnya tulisan, sebuah tulisan apa ya, tentu itu kan poinnya menuangkan isi pikiran kita, menuangkan isi kepala kita dalam bentuk huruf tertulis gitu. Nah, bagaimana supaya artinya gini, tentu harus ada dulu isi kepalanya gitu kan. Jadi yang harus dituangkan itu sudah ada dulu gitu. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia tulis menulis, entah itu fiksi lah, entah apalah gitu kan, berarti ya kepalanya dulu yang harus diisi gitu. Jadi ya banyak-banyak membaca, nggak ada cara lain sih menurut saya. Ya membaca ini terserah ya membacanya atau istilah kepala kita itu dengan berbagai cara, entah itu membaca, diskusi, banyak menggali menggali fakta, informasi di sekeliling kita dan seterusnya gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengisi kepala kita gitu sehingga ada yang dituangkan gitu. Ya, yang jelas jangan takut salah gitu. Sebetulnya nggak ada istilah tulisan yang salah. Yang ada adalah ya salah ketik, salah pilihan kata, ya kan? Gitu. Jadi itu harus dilatih supaya ketika di penulisan ilmiah juga nanti sudah terbiasa gitu. Jadi intinya adalah berpikir sistematis, maka tulisannya juga akan sistematis gitu. Nah, itu dulu sharing saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan setelah ini rutin lagi ya sharingnya ya dengan topik yang kebetulan juga saya tekuni sebagai librarian, sebagai pustakawan gitu, dan sering berhadapan dengan mahasiswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.